Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gabriel Felix Silaban dengan ujung NIM 051 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang uji akurasi. Jadi di sini akan kita ketahui uji akurasi yang telah kita lakukan dari praktikum lapangan kemarin di Universitas Sriwijaya sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, jadi sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu uji akurasi. Jadi uji akurasi itu merupakan proses untuk menilai seberapa tepat hasil suatu analisis, model atau interpretasi jika dibandingkan dengan data acuan, data yang sebenarnya itu atau ground truth. Nah, uji ini juga penting untuk mengetahui tingkat keandalan hasil sebelum digunakan lebih lanjut. Tujuan dari akurasi itu sendiri untuk mengetahui tingkat keberadaan hasil terhadap kondisi sebenarnya dan juga itu untuk mengukur kesalahan atau errornya. Nah, di dalam uji akurasi ini juga dalam menghitung beberapa parameter akurasinya itu seperti overall akurasi, ada juga prosedur akurasi, user akurasi, dan juga ada koefisien kapanya. Nah, nanti di Excel kita akan menghitung itu semuanya dengan menggunakan rumus-rumus yang telah diajarkan pada saat praktikum. Dan juga nanti kita akan menyimpulkan uji akurasi kita itu apakah baik, buruk, atau bahkan sangat buruk. Nah, mungkin itu sekilas untuk penjelasan saya mengenai uji akurasi. Selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam pengolahan datanya. Nah, di sini kita akan membukanya data yang plotting kita kemarin waktu saat praktikum lapangan. Nah, ini merupakan data hasil plottingan yang sudah ditransfer dari GPS. Nah, di sini ada terdapat tipenya, ident, lentitude, dan longitude. Nah, di sini longitude itu merupakan titik X-nya dan latitude itu merupakan titik dari Y-nya sendiri. Nah, di sini yang mau kita ambil hanya dari A6 sampai A11 dan juga longitude-nya dan juga latitude-nya. Nah, untuk semuanya itu bisa kita hapus saja. Jadi, kita buka Excel-nya dulu. Di sini kita tulis ident. Di sini kita bisa tulis X dan di sini kita ketik itu Y. Kemudian di sini kita masukkan datanya tadi itu, kita copy dari A6, kita copy yang ini. Ini data X-nya, kita masukkan ke sini. Ini tadi itu A6. Nah, untuk yang Y-nya kita masukkan lagi yang dari latitude-nya. Nah, begitu selanjutnya sampai A11. Mungkin di sini saya percepat. Nah, baik. Ini merupakan datanya tadi yang telah kita pindahkan, telah kita salin, di mana itu ada ST-nya, titik X, titik Y, klasifikasi citra, dan juga ground check-nya. Di sini kita hanya ngambil A6 sampai A11 yang tadi. Oke, setelah itu ini kita simpan filenya ini, kita simpan sebagai TXT. TXT yang berbatas tab. Di sini bisa kita buat kelompok satu, terus langsung kita simpan. Nah, jika sudah kita simpan, kita bisa langsung masuk ke ArcGIS. Oke, awal sekali kita akan melakukan add data. Kita masukkan tutupan lahan unsri, kita add. Nah, ini kita zoom terlebih dahulu. Nah, jika sudah di zoom, kita pergi ke file, kemudian kita pilih add data, pilih yang add data XY. Nah, di sini kita tinggal pilih file. Nah, ini kita masukkan data yang telah kita ubah tadi di Excel itu menjadi TXT. Misalnya di kelompok saya tadi itu yang ini, kita add data. Kemudian untuk titik koordinat sistemnya, itu kita pilih dengan cara edit. Kita pilih yang WGS 1984. Oke. Kemudian untuk X-nya kita pilih X. Untuk Y-nya kita pilih Y. Untuk Z-nya kita biarkan saja itu non. Kemudian langsung kita oke kan. Nah, ini sudah keluar data TXT-nya. Setelah kita masukkan dia akan menjadi seperti titik-titik ini. Ini kita bisa lakukan klik, kita ubah supaya lebih kelihatan, kita ganti menjadi push pin.
Ini saya ganti warna merah dan ukurannya itu saya buat menjadi 21, kemudian oke. Nah, ini sudah kelihatan daerah kita titik plottingnya. Kita berarti ke lapangan titik plotting 6 dan juga sampai 11. Kita bisa lakukan klik pada kelompok satu ini yang TXT tadi, kita klik kanan, kita pilih properties. Di sini kita pilih yang ini metodenya tetap kita jadikan label. Kemudian yang label field ini kita ganti menjadi ident. Di sini arealnya tulisannya kita ganti menjadi Times New Roman dan ukuran tulisnya kita ganti menjadi 14. Kita bold, kemudian kita oke. Nah, setelah di oke dia akan kelihatan tulisannya. Ini kita bisa kita zoom aja. Setelah di zoom, ini di sebelah kiri ini merupakan ada penjelasannya. Penjelasannya itu di mana yang warna coklat cerah ini itu merupakan lahan terbuka, kemudian yang warna hijau itu merupakan vegetasi, dan yang warna coklat gelap itu bangunan, dan yang warna biru itu perairan. Jadi untuk cara melihatnya, di titik A6 itu lihat dia itu berada di warna apa. Nah, di sini A6 itu dia berwarna coklat terang, dia berarti termasuk ke lahan terbuka. A7 itu sampai A9 itu warna biru, warna hijau. Nah, di situ termasuk ke dalam vegetasi. Itu juga seterusnya. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, di ground check-nya ini, maaf di bagian klasifikasi citranya, itu kita masukkan. Di mana tadi A6 itu di yang warna coklat cerah merupakan lahan terbuka. Berarti kita ketik A6 itu lahan terbuka. Nah, selanjutnya di bagian A7. A7 itu merupakan di warna hijau. Warna hijau yang berarti vegetasi. Selanjutnya A8. A8 itu di bagian warna hijau juga, berarti vegetasi. A9 juga tadi vegetasi. Nah, di A10 itu di bagian warna coklat cerah, yang berarti lahan terbuka. A11 itu merupakan di warna biru. Di warna biru yang berarti perairan. Nah, untuk ground check-nya ini, itu kita bisa lihat dari hasil plotting kita kemarin itu kan ada foto-foto. Nah, itu bisa kita lihat di titik A6 itu, foto yang pertama arah utara itu, dia apakah lahan terbuka, vegetasi, ataupun perairan. Kalau di kelompok saya, kalau di kelompok saya itu fotonya itu di A6 itu eh, menghadap utara itu dia lahan terbuka. Selanjutnya di foto yang kedua A7 itu dia vegetasi. Kemudian di A8 itu perairan. Seterusnya itu vegetasi. Di A10 itu bangunan. Dan juga di A11 yaitu perairan. Nah, jika sudah begini, kita bisa lakukan, kita beri warna supaya mempermudahnya. Kalau saya kasih warna kuning. Nah, di line terbuka, saya kasih warnanya tadi itu yang coklat ini. Sama dengan ini warna coklat. Kemudian vegetasi, saya kasih warna hijau. Perairan, itu saya kasih warna biru. Vegetasi tadi warna hijau. Dan untuk bangunan, itu saya beri warnanya merah. Oke, jadi selanjutnya setelah kita buat tadi pewarnaan, di sini kita buat lagi ada namanya tabel, di mana tabelnya itu berisikan hasil verifikasi, data lapangan, total baris, user akurasi. Nah, di sini yang mau kita hitung, di mana nanti kita akan mengetahui total rumus dari total baris itu gimana cara carinya, begitu juga dengan user akurasi, total kolom, total user akurasi, overall akurasi, dan kappa koefisien. Nah,
Pertama itu kita hitung terlebih dahulu kesamaannya. Ini bangunan, kita hitung bangunan dengan bangunan. Apakah ada bangunan dengan bangunan? Ini bangunan, ini lahan terbuka dengan bangunan, berarti tidak ada. Berarti di sini kita bisa menuliskannya 0. Kemudian bangunan dengan lahan terbuka. Ini lahan terbuka dengan bangunan, itu tidak boleh dibalikkan, itu tetap 0. Bangunan dengan vegetasi 0. Bangunan dengan perairan itu juga 0. Selanjutnya lahan terbuka dengan bangunan. Lahan terbuka dengan bangunan itu tidak ada, ini ada satu lahan terbuka dengan bangunan, satu. Kemudian lahan terbuka dengan lahan terbuka itu ada satu. Kemudian lahan terbuka dengan vegetasi itu tidak ada, 0. Lahan terbuka dengan perairan itu tidak ada, 0. Kemudian lanjut ke vegetasi. Vegetasi itu vegetasi dengan bangunan, apakah ada vegetasi dengan bangunan itu tidak ada, 0. Vegetasi dan lahan terbuka itu juga tidak ada, 0. Vegetasi dengan vegetasi itu ada satu dan 2. Ini satu dan ini 2. Vegetasi dengan perairan ini ada vegetasi dengan perairan berarti satu. Selanjutnya kita masuk ke perairan. Perairan dengan bangunan tidak ada, berarti kita tulis 0. Perairan dengan lahan terbuka itu tidak ada, maka kita buat juga 0. Perairan dengan vegetasi, ini vegetasi dengan perairan, bukan perairan dengan vegetasi, maka 0. Kemudian perairan dengan perairan itu ada satu. Oke, kita lanjut. Setelah kita cari persamaan-persamaannya tadi itu, maka kita akan masuk ke total baris. Nah, di total baris ini ada rumusnya. Rumusnya itu merupakan sama dengan sum sum kita akan ngeblok dari bangunan ini, kita blok sampai dengan perairan. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, untuk total baris yang kedua itu sama dengan sum, kita blok, kita tutup kurung kemudian enter. Ini juga hal yang sama, kita masukkan rumusnya. Oke, selanjutnya itu kita akan menghitung user akurasinya. Karena di pertama itu bangunan itu 0 semua, maka kita bisa ketik manual saja 0. Selanjutnya itu kita akan menghitung di bagian terbuka. Caranya itu sama dengan kita klik di bagian yang data lapangan lahan terbuka, dibagi dengan total baris yang di lahan terbuka. Kemudian enter. Nah, untuk yang ketiga, itu sama dengan kita klik yang bagian vegetasi, di data lapangan vegetasi, dibagi dengan total baris. Sama dengan data lapangan dibagi dengan total baris. Oke, selanjutnya kita akan mencari total kolom. Total kolom itu kita bisa menggunakan rumusnya sama dengan sum. Di sini kita lakukan blok di data lapangan bangunan dari awal hingga yang dari bangunan hingga perairan. Kemudian kita enter. Lanjut di lahan terbuka sama dengan sum. Kita blok. Lanjut di bagian vegetasi sama dengan sum. Kita lakukan blok. Selanjutnya di perairan. Nah, untuk total kolom itu sudah kita dapatkan di bangunan. Itu total kolomnya 1, lahan terbuka 1, vegetasi itu 2, dan juga perairan itu 2. Terus, untuk bagian produser akurasi, itu rumusnya sama dengan kita klik yang ini bangunan, dibagi dengan total kolom. Kemudian enter. Ini juga sama dengan kita klik di lahan terbuka, dibagi dengan total kolom. Sama dengan di vegetasi dibagi dengan total kolom.
sama dengan di bagian perairan dibagi dengan total kolom. Nah, ini sudah didapatkan produser akurasi bangunannya itu 0, lahan terbukanya itu 1, vegetasi 1, dan perairannya itu 0,5. Lanjut, di bagian jumlah total baris dengan user akurasi. Lanjut di bagian ini kita lakukan masukkan rumus sama dengan sum. Di sini kita lakukan blok di total kolom, kemudian kita enter. Nah, di sini total baris dan total usernya itu merupakan 6. Kita lanjut ke bagian overall akurasi. Rumusnya itu sama dengan kita buka kurung, kemudian kita lakukan satu-satu dimulai dari bangunan, kita klik, kemudian ditambah lahan terbuka, kita klik, ditambah maaf, ditambah vegetasi, ditambah perairan, kemudian tutup kurung, dibagi dengan yang ini total barisnya ini, kita klik, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan overall akurasinya. Overall akurasinya itu ada di 0,666667. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan yang lain. Itu caranya sama dengan buka kurung. Di sini kita blok di bagian total kolom bangunan dikali total baris bangunan. Tutup kurung, ditambah buka kurung, total kolom di lahan terbuka dikali total baris di lahan terbuka, tutup kurung, ditambah buka kurung, total kolom vegetasi dikali total baris vegetasi, tutup kurung, ditambah buka kurung, total kolom perairan dikali total baris perairan, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini jelas sudah dapat hasilnya itu 10. Oke, jika sudah dapat hasilnya yang 10 ini, kita bisa melanjutkan ke bagian kappa coefficient-nya. Lanjut, kita akan mencari nilai dari kappa coefficient. Itu rumusnya itu sama dengan buka kurung, kita klik yang total ini 6, kemudian dikali tutup buka kurung, sum buka kurung, kita klik yang di data lapangan bangunan, ditambah data lapangan lahan terbuka, ditambah data lapangan vegetasi, ditambah data lapangan perairan, kemudian tutup kurung lagi, dikurang, kita klik bagi yang di nomor angka 10 ini, kemudian tutup kurung, dibagi, buka kurung, kita klik di angka 6, total baris, kemudian itu dipangkatkan 2, kemudian dikurang dengan yang 10 ini lagi. Tutup kurung. Nah, jika sudah gini kita enter. Nah, hasilnya yang keluar 0,5384 sekian. Oke, ini sudah selesai untuk uji akurasinya dan juga rumus-rumusnya tadi dari total kolom, produser akurasi, overall akurasi, dan kappa coefficient. Jadi, untuk kesimpulannya di sini uji akurasi kita itu didapatkan kappa coefficient-nya itu senilai 0,5, yang artinya data yang telah dilakukan plotting itu untuk uji akurasinya itu sedang, tidak terlalu buruk ataupun tidak terlalu baik. Karena uji akurasi dapat dikatakan itu sempurna atau baik itu di angka 1. Jadi, semakin mendekati angka 1, maka hasilnya itu dapat dikatakan semakin baik. Di sini yang didapatkan 0,5, yang artinya datanya itu tidak terlalu buruk dan juga tidak terlalu baik, berada di tengah-tengah. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan didapatkan pada praktikum kali ini, uji akurasi itu digunakan untuk mengecek apakah lokasi data yang telah kita plotting itu akuratnya itu seberapa persen. Kemudian data yang telah kita dapat tadi itu senilai 0,5, itu yang artinya datanya itu berada di tengah-tengah, tidak baik dan juga tidak buruk. Mungkin itu untuk kesimpulan. Untuk sarannya itu untuk kedepannya praktikum itu bisa diperlambat lagi pada saat
mencoba mengolah datanya karena kami para praktikan itu ketinggalan. Jadi bisa diperlambat lagi untuk prosedur-prosedur praktikumnya. Secara keseluruhan praktikumnya sudah bagus. Mungkin itu kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.